Betul. Kemarin juga di Piala Presiden ada pertandingan antara tim yang baru saja kalau kemarin tadi kan kita sempat ngomongin Persib yang baru dipegang sama IgorToric. Ini juga tim yang baru saja dipegang sama Coach Sintayong. Ya, ada Persija Jakarta yang menghadapi Persebaya Surabaya semalam dan debutnya Coach Sintayong bersama Persija ini harus berakhir dengan pahit ya. Yes. Karena Persija kalah 0-1 dari Persebaya. Tapi kalahnya Persija ini bukan karena lesakan bola yang dimasukkan oleh pemain Persebaya. Melainkan gol yang tidak sengaja diberikan oleh Radovan Pankov kepada kiper ya, sama-sama pemain baru, mungkin komunikasinya masih kurang oke. Betul. Passingnya masih agak terlalu ke kanan dari Pankov atau lebih ke kiri dari penjaga gawang. Betul. Di laga semalam memang Sintayong memainkan beberapa pemain terbarunya. Ada Akil Safik, lalu ada Radovan Pankov, terus ada juga nama Victor Detan gitu dan Dennis Kollinger. Nah, ini memang jadi cara pelatih untuk meracik skuadnya ya Mas Tom di turnamen pramusim ini, dan ya memang belum bisa menurunkan pemain-pemain andalannya mungkin kayak Nadeo di posisi kiper karena memang kan Nadeo lagi membela timnas Indonesia. Terus ada Arhan juga yang kemarin main juga di laga melawan Persebaya, dan ini meskipun kalah mungkin jadi pelajaran penting juga buat Sintayong dan skuad Persija untuk meracik timnya jauh lebih baik ya Mas Tom. Betul. Sebelum musim 2026-2027 bergulir nantinya. Betul. Ini memang karena masih bisa jadi disebut masih perlu banyak jam adaptasi juga bersama-sama. Karena memang ada beberapa pemain Persija yang juga baru bergabung di last minute kan. Walaupun nama-nama yang tadi kita sebutkan ini bukan nama-nama yang baru bergabung di last minute, tapi memang waktu yang pertama kali didapatkan dari skuad baru ini untuk berlatih bersama sampai akhirnya bertemu di Piala Presiden ini waktunya nggak cukup panjang juga. Betul. Jadi memang mungkin perlu sedikit penyesuaian waktu untuk bermain bersama, komunikasi yang mungkin juga akan berjalan seiring berjalannya waktu, karena kita sama-sama percaya bahwa Coach Sintayong ini adalah salah satu coach yang memang ketika memegang timnas Indonesia ini adalah salah satu perubahan yang cukup baik. Betul, semuanya butuh waktu ya. Dan kemarin tuh sebenarnya juga pemain Persija ngegol juga ke gawang Persebaya di masa injury time babak kedua Mas Tom. Sayang golnya ya harus dianulir karena offside. Betul. Ini sih jadi pertanda kalau sebenarnya ya bukan nggak ada peluang untuk Persija mencetak gol, tapi ya mungkin karena masih ada miss di beberapa posisi ya Mas Tom. Dan memang banyak sekali kesempatan yang didapatkan Persija untuk memberikan bola ke gawang Persebaya, tapi memang masih belum ada Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada Persija. Betul. Ya mungkin lebih baik kalah di pramusim daripada nanti kalahnya pas musim benerannya bergulir gitu. Tapi masih ada kesempatan untuk para klub-klub ini untuk bermain, masih ada banyak pertandingan. Kita nantikan apakah nantinya entah Persija, Persib, Persebaya ataupun tim-tim lainnya yang memenangkan Piala Presiden, karena memang juga nggak bisa dipungkiri pemain-pemain utama dari Persija sekarang sedang bersama dengan timnas Indonesia ya di Piala AFF. Di antara ada Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, lalu Nadeo yang baru direkrut dan masih banyak lainnya gitu. Nah Mas Tom, ngomong-ngomongin Sintayong, katanya lagi jadi sorotan juga bukan karena dia lagi ngelatih Persija Mas Tom. Karena lagi banyak iklan yang harus dia syuting sehingga akhirnya nggak bisa ikut latihan gitu. Iya lagi, udah mulai banyak iklan dari Coach Sin, tapi bukan itu. Tapi yang bikin penasaran ya, kemarin Persebaya bermain dengan sudah ada satu sponsor. Kenapa Persija masih belum? Itu biasanya baju pramusim, Mas Tom. Nanti yang baju resmi untuk musim bergulirnya baru muncul sponsornya. Diluncurkan secara resmi, biasanya pakai acara khusus gitu. Berbeda dengan Persebaya ya, yang mungkin masih ada kontrak kali sama yang sebelumnya di musim sebelumnya. Panjang sampai Piala Presiden itunya sponsornya. Betul, bisa jadi ya. Kita memang nggak tahu sih gitu. Cuman nih katanya Coach Sin lagi rame dibahas juga bukan karena iklan Mas Tom. Ada apa tuh? Karena lagi ada masalah di sepak bola, masalah keluarga, masalah di negaranya, atau masalah apa? Itu diantaranya. Ada masalah di sepak bola dan negaranya. Loh. Negaranya kenapa? Ini ada masalah dia mencuri kah? Jadi Coach Sin dipindah ke Korea Utara. Enggak. Bukan. Jadi Coach Sin katanya diberikan sanksi sama Federasi Sepak Bolanya Korea Selatan atau KFA, larangan selama 10 tahun beraktivitas di sepak bolanya Korea Selatan. Larangan 10 tahun?
Ini 10 tahun? 10 tahun Mas Tom. Ini sebagai buntut katanya sih kasus, inget gak waktu Coach Shin ngelatih Ulsan HD di 2025 kemarin, itu kan ada pemainnya Coach Shin yang ngaduin Coach Shin katanya melakukan tindakan kekerasan. Padahal sih sebenarnya kalau diceritain Coach Sinteyong waktu klarifikasi ini sering banget dilakuin ke pemain-pemain timnas Indonesia. Kayak ngejewer atau mukul, Geplak-geplak. geplak-geplak. Emang itu apa ya? Tanda Nah, sayang tanda sayang ayah Coach kepada Sinteyong. anaknya. Kan memang beda-beda ya. Ada yang ngasih hadiah tanda sayangnya, ada yang misalnya tanda sayangnya dengan memberikan sentuhan fisik. Contohnya seperti Coach Shin ini. Betul. Dan itu kan memang dilaporkan kemudian kan setelah Coach Shin resmi berpisah dengan Ulsan HD. Lalu pemainnya melaporkan adanya kekerasan. Korean Football Association. Nah, sekarang baru diumumkan nih setelah investigasi kalau Coach Sinteyong katanya kena sanksi 10 tahun. Tapi katanya bukan 10 tahun, melainkan hanya 1 tahun. Nah, ini Persija Jakarta akhirnya angkat bicara ya Mas Nah, Tom, lewat official statement dari statement-nya. PT Persija Jaya Jakarta. Nah, ini dijelaskan kalau sanksi disiplin itu hanya 1 Berdurasi tahun. 1 tahun. Betul, Di poin pertama ya. Terus juga katanya sanksinya ini hanya berlaku di Korea Selatan, tidak mempengaruhi karir Coach Shin di luar Korea Selatan, termasuk ketika melatih Persija Jakarta. Jadi masih bisa melatih Persija Jakarta dengan tenang ya Mas Tom. Betul. Gitu. Bahkan dari presiden dari Persija Muhammad Prapanca ini sampai mengeluarkan statement yang padahal dia bilang ya sebenarnya ini tidak mengganggu sih bagaimana Coach Shin nantinya melatih di Persija, tapi ini ada hal yang harus kita klarifikasi sehingga ini tidak menjadi bola panas sehingga mungkin nantinya malah mengganggu Coach Shin-nya dan juga tim kepelatihannya. Betul. Nah ini tapi pihak Persija juga menghargai apapun keputusan yang dikeluarkan oleh KFA karena memang itu kan udah lewat investigasi. Benar. Dan mereka juga pasti punya regulasi lain juga. yang berbeda sama di Indonesia. Betul. Gitu. Dan tapi gimana pun juga Persija memastikan dukungan penuh kepada Coach Shin selama membela Persija Jakarta, melatih Persija Jakarta gitu. Yes, demi ambisi 5 abad Jakarta ya. Betul. Untuk menjadikan Persija sebagai juara Super League di musim ini. Tapi walaupun begitu, banyak yang bilang katanya sebenarnya Persija ini perlu untuk memperbaiki main bagus aja. Nantinya menang atau tidaknya itu menjadi bonus dan juara Super League itu juga menjadi suatu bonus. Betul. Karena memang kalau di di 2027 Jakarta ulang tahun ke 500, katanya di tahun berikutnya juga Persija mau ngerayain ulang tahun juga kan. Jadi memang ya ini jadi diharapkannya nggak cuma di juara tahun ini, di pas perayaan juara genapnya Persija Jakarta nanti juga bisa mempersembahkan gelar gitu Mas Tom. Mungkin yang fokus sekarang adalah meracik skuad terbaik ya Mas Tom nantinya, pagi udah datangin pemain-pemain yang Coach Shin incar ya. Gitu. Dan nantinya juga harus menggabungkan para pemain yang sekarang sedang berjuang di Piala Presiden dengan para pemain-pemain Persija yang sekarang lagi berada di AFF. Betul. Butuh waktu lagi untuk menggabungkan mereka lagi, ngobrol lagi. Tapi positifnya adalah Persija dan klub-klub lainnya yang juga pemainnya dibawa oleh Coach John Hartman di dalam AFF nantinya punya banyak sekali pemain-pemain yang oke ya, mau pemain utama atau pemain pelapis yang oke ketika bermain di dalam lapangan. Dan pemainnya ini banyak banget yang udah dikenal Coach Shin karena kan udah kerja sama di timnas Indonesia dulu Mas Tom. Ada Arhan, Nadeo, terus ada Rizky Ridho, Donitri juga pernah dilatih sama Coach juga Sinteyong. Ada rumor katanya Marcelo Ferdinand juga akan segera bergabung di Persija, tapi kita masih belum tahu ya keputusan resminya. Sejauh apa komunikasi dengan tim dari Marcelo Ferdinand juga. Walaupun banyak yang bilang kayaknya kalau ketemu lagi nih sama Coach Shin bakal jadi geplak-geplakan lagi nih. Video digendong-gendong dicemplungin di kolam lagi. Sebenarnya yang iseng ke Coach Sinteyong tuh bukan cuma Marcelino Mas. Banyak. Rizky Ridho itu lebih iseng lagi sebenarnya. Berani banget ketika Coach Shin lagi main basket tiba-tiba dia nyerobot ngambil bola, terus Coach Shin digodain macam-macam. Nah ini sih yang sebenarnya ini adalah bentuk komunikasi Coach Shin, cara Coach Shin mendekat ke pemain-pemainnya yang kadang cuman ada beberapa pemain yang anggapnya wah ini hal yang nggak sepatutnya nih. Betul, gitu. Terutama mungkin yang baru kan kalau nggak salah Coach Shin di Ulsan itu nggak nyampe 1 musim sudah selesai kan. Jadi mungkin mereka ngerasa kayak loh ini kayak tidak seperti coach pada umumnya. Padahal kalau misalkan diberikan waktu lama untuk membuktikan kualitas kepelatihannya, mungkin sering berjalannya waktu
para pemain juga akan terbiasa dengan cara kepelatihan Coach Shin dan merasa seperti gerakan-gerakan, gestur-gestur yang diberikan oleh Coach Shin itu memang tanda sayang atau tanda cintanya Coach Shin kepada para pemain-pemainnya. Apa jangan-jangan Coach Shin udah kebawa kultur Indonesia ya? Udah jadi orang Indonesia bener, banget bener. gitu. Bercandanya geplak-geplak. Iya, yang gitu, ngatain ya. orang tua gitu. Iya. Jangan dia kalau manggil pemainnya nama orang tua pemainnya ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.